Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu dalam mimbar gemar online pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab 1 Tawarik, ayat yang pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Raja Daud. Diceritakan secara garis besar dalam 1 Tawarik 14 ini merupakan kisah Daud ketika dia diurapi Tuhan, ketika dia diangkat Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Perlu kita ketahui bangsa Israel merupakan bangsa yang besar karena memiliki banyak sekali rakyat, orang di dalamnya. Nah, diceritakan dalam 1 Tawarik 14 ini, ketika Raja Daud hendak memimpin bangsa yang besar, memimpin bangsa Israel ini, dia sangat-sangat tidak punya pengetahuan dalam memimpin sebuah bangsa yang besar. Pengetahuan dia untuk berperang, strategi-strategi dia dalam memimpin sebuah bangsa, dia tidak punya hal itu. Karena apa? Karena sebelumnya Daud bukan seorang raja. Daud ini hanya seorang penggembala. Dia hari-harinya selalu mengembalakan kambing domba di ladang. Jadi ketika dia diurapi Tuhan dan diangkat Tuhan, diberkati Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, sudah sewajarnya dia kaget. Dia bingung bagaimana caranya memimpin bangsa yang sangat besar ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingin kita belajar pada pagi hari ini, di dalam kepemimpinan Raja Daud punya karakter, yaitu selalu bertanya sama Tuhan. Dia selalu mengutarakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya ketika hendak memimpin bangsa Israel. Contoh kecil, bagaimana cara dia mensejahterakan bangsa Israel? Bagaimana cara ketika bangsa Israel ini diserang sama bangsa lain, caranya berperang gimana, caranya menang gimana, caranya supaya tidak banyak orang yang meninggal, itu gimana. Nah, itu yang selalu dia tanyakan sama Tuhan. Dan ketika dia tanya, Daud ini merupakan tokoh yang taat sama Tuhan. Dia selalu bergantung sama Tuhan. Makanya diceritakan dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-17, ketika bangsa Israel menghadapi serangan dari bangsa Filistin, yang kita ketahui bangsa Filistin merupakan bangsa yang terdiri dari orang-orang yang besar, raksasa-raksasa. Nah, Raja Daud bingung ketika menghadapi serangan dari bangsa Filistin. Orang-orang Filistin yang sangat besar-besar itu tidak tahu Daud bagaimana cara melawannya. Makanya dia tanya sama Tuhan. Dia minta petunjuk sama Tuhan. Dan ketika Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, Daud selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, Daud merupakan tokoh yang taat sama Tuhan. Dan dari ketaatannya Daud ini, dari kedekatannya Daud ini dalam memimpin bangsa Israel, dalam menjadi raja atas bangsa Israel, Daud bisa dikatakan sukses dalam memimpin bangsa ini. Setiap peperangan Daud selalu minta petunjuk hikmat sama Tuhan. Dan beberapa peperangan yang dihadapi, dia selalu memenangkan.
Salah satunya seperti yang ada di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-17 ini. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar sesuatu dari kesuksesannya Raja Daud. Kita mau belajar bahwa kesuksesannya Raja Daud ini bukan karena usahanya Raja Daud sendiri, tetapi itu semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Dan itu yang Raja Daud sadari. Sedari awal dia menerima jabatannya sebagai seorang raja. Dia sadar betul kalau itu semua dari Tuhan Yesus. Makanya dia selalu dekat sama Tuhan, selalu tanya sama Tuhan, dan selalu taat sama Tuhan. Sebaiknya kita juga, ketika kita ingin hidup kita sukses, kita harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ketika kita ingin sukses, kita harus taat sama Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Karena berkat kesuksesan itu semua dari Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu semua, jangan sampai kita sombong. Karena kalau kita tanpa Tuhan Yesus, kita bukan apa-apa. Hidup kita tanpa Tuhan Yesus gak mungkin kita bisa sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup taat sama Tuhan dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Kita selalu berdoa, kita selalu tanya sama Tuhan ketika kita akan melakukan aktivitas, ketika kita hendak menentukan suatu keputusan yang krusial dalam hidup kita. Kita belajar untuk selalu berdoa, bertanya sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita punya gaya hidup seperti itu, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sediakan berkat yang lebih besar lagi untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu akan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan lewat mimbar gemar online ini dapat tertanam dalam setiap kami dan dapat boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari kami dari pagi sampai malam ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.